Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Devina ya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman membuat kue talam ya. Ini rasanya benar-benar enak banget ya. Dan teman-teman ingin tahu cara saya membuatnya dan bahan apa aja yang saya gunakan, yuk tonton videonya hingga selesai ya. Terima kasih. Untuk langkah yang pertama, siapkan wadah. Kita membuat adonan yang rasa pandan dulu ya teman-teman. Kemudian masukkan semua bahan kering seperti gula, tepung tapioka, tepung beras, dan sedikit garam ya. Kita jadiin satu terlebih dahulu dan kita aduk-aduk biar merata ya. Untuk takaran bahannya ya, teman-teman bisa dicek di kolom deskripsi ya. Dan selanjutnya, setelah bahannya sudah tercampur merata, kita masukkan santannya ya. Kita masukkan semua santannya. Kita masukkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit, terus sambil diaduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan ya sisa santannya, kita masukkan semuanya dan kita aduk-aduk. Pastikan tidak ada yang mengendap di bawah ya. Selanjutnya masukkan endapan air pandannya ya. Kita aduk-aduk. Jadi teman-teman bisa diganti dengan pasta pandan ya. Kalau tidak ada, ini saya tambahkan pasta pandan biar warnanya itu agak cerah ya, tidak terlalu pucat. Jadi teman-teman sesuai selera, bisa ditambah bisa enggak. Kemudian kita aduk-aduk biar warnanya ini merata ya. Dan setelah merata, warnanya udah tercampur merata, kemudian kita saring ya. Kita saring terlebih dahulu. Setelah disaring, nanti kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat adonan yang warna coklatnya ya teman-teman ya. Kita membuat bahan adonan yang coklatnya ya. Di sini sudah saya siapkan wajan teflon dan gula merah. Saya mau masak gula merahnya terlebih dahulu ya. Kita masukkan gula merah, santan, dan kita masak hingga mendidih dan gulanya larut ya. Kita masak pakai api sedang ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk ya supaya santannya ini tidak pecah. Cukup gulanya larut saja ya teman-teman. Ini gulanya larut dan sudah mendidih seperti ini, jadi kita matikan apinya dan kita dinginkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita membuat adonan gula merahnya ya. Masukkan semua bahan kering, bahannya sama ya seperti yang rasa pandan. Masukkan semuanya, kemudian aduk-aduk bahan keringnya hingga tercampur merata ya. Setelah tercampur merata, kita masukkan gula merahnya ya. Ini diaduk-aduk terlebih dahulu biar enggak ada yang mengedap di bawah ya. Kita masukkan gula merahnya sedikit demi sedikit.
hingga semuanya tercampur merata ya. Selanjutnya masukkan semua sisa air gulanya ya, terus diaduk-aduk. Setelah semuanya sudah tercampur merata, kemudian kita saring ya. Ya, selanjutnya ini cetakannya ya, saya pakai ukuran 20 x 20. Saya olesin minyak terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya siapkan, air sudah mendidih ya, jadi siap untuk dikukus. Dan saya kukus yang rasa pandan terlebih dahulu ya. Aduk-aduk sebelum dituang biar tidak mengedap di bawah ya. Ini saya masukkan menjadi 2 kali ya. Jadi satu adonan saya kukus selama 2 kali. Ini saya kukus selama 5 menit ya. Setelah 5 menit kita masukkan lagi adonan yang kedua. Ini adonan yang terakhir ya. Maksud saya adonan yang rasa pandannya yang terakhir, karena saya masukkan menjadi 2 kali. Dan ini saya kukus selama 10 menit ya. Dan ini sudah 10 menit. Lanjut, kemudian saya masukkan yang rasa gula merahnya ya. Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum dituang. Dan ini saya kukus selama 5 menit. Dan setelah 5 menit ini saya kukus lagi yang adonan yang terakhir ya. Jadi ini semuanya 4 lapis ya, untuk pandan 2 lapis, merahnya 2 lapis. Setelah adonan terakhir ini saya kukus selama 30 menit. Dan ini hasilnya setelah 30 menit ya. Ini saya biarkan dingin terlebih dahulu ya. Dan ini hasilnya setelah dingin ya. Ini saya mau lepas dulu supaya mudah mengeluarkannya ya. Dan saya mau potong-potong. Untuk memotongnya teman-teman sesuai selera masing-masing ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya benar-benar cantik ya. Nah, di sini saya mau potong menjadi 3 bagian ya, seperti ini. Ini hasilnya benar-benar
bagus sekali ya. Rasanya ini benar-benar enak banget ya. Nah, ini saya potong yang bagian tengahnya ya. Nah, cara memotongnya saya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa dipotong sesuai selera masing-masing ya. Ini hasilnya benar-benar cantik sekali, selain enak juga cantik ya. Nah, seperti ini hasilnya setelah saya taruh di piring ya. Ini cantik banget. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini hingga selesai. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video terbaru dari saya ya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.